Coba bayangkan sebuah benteng digital, dinding firewall yang menjulang tinggi, kata sandi yang super rumit, dan perangkat lunak antivirus yang selalu siap siaga 24 jam. Selama berpuluh-puluh tahun, kita diajarkan kalau inilah satu-satunya cara untuk melindungi data paling berharga kita kan? Tapi, bagaimana kalau saya bilang benteng itu sebenarnya sudah lama runtuh? Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah buku yang benar-benar mengubah permainan. Enterprise Level Security 2 Advanced Techniques karya Dr. Kevin A. Foltz dan Dr. William R. Simpson. Ini bukan sekedar buku teks IT biasa ya, ini lebih mirip buku panduan bertahan hidup di tengah kerasnya peperangan siber modern yang ditulis langsung oleh para arsitek keamanan tingkat tinggi. Kita akan mengupas tuntas teknik-teknik canggih ini dengan santai, tapi pastinya tetap tajam dan mendalam. Oke, mari kita langsung bedah ini. Coba tanyakan pertanyaan ini ke diri Anda. Bagaimana jika peretas itu sebenarnya sudah ada di dalam sistem Anda? Ya, konsep ini emang kedengarannya kayak mimpi buruk buat setiap praktisi IT. Tapi, percaya atau tidak, inilah premis inti yang mau dibangun oleh buku ini. Keamanan modern itu udah nggak lagi pakai asumsi kalau kita bisa mengunci rapat orang jahat di luar. Realitasnya, saat ini, entitas berbahaya, entah itu malware, peretas bayaran, atau bahkan perangkat karyawan yang udah disusupi, kemungkinan besar udah asik nongkrong di dalam jaringan Anda detik ini juga. Ada satu kutipan dari buku ini yang menurut saya benar-benar bikin merinding. Dengarkan baik-baik. Jika Anda terhubung, Anda tidak bisa mencegah eksploitasi. Anda hanya bisa memitigasinya. Wow, pernyataan ini benar-benar membalikkan seluruh paradigma kita selama ini. Perang cyber di zaman sekarang bukan lagi tentang seberapa tebal dinding batu yang bisa kita bangun. Itu udah mustahil. Ini murni tentang bagaimana kita mendesain sistem yang bisa kebal saat diserang, tetap bisa beroperasi normal saat ada yang menyusup, dan yang paling penting, bisa melacak si penyusup itu kembali ke sumber asalnya. Bagian 1. Dunia tanpa batas, hilangnya perimeter. Dulu tuh kita punya kantor fisik, server yang dikunci rapat di ruang bawah tanah, dan komputer PC yang nggak akan pernah dibawa pulang oleh karyawan. Tapi sekarang, kita pakai komputasi cloud, ponsel pintar, perangkat pintar di mana-mana, dan tim yang bisa kerja dari kedai kopi di belahan dunia lain. Batas fisik jaringan IT itu secara harfiah udah lenyap. Karena itulah, kita melihat perbedaan yang sangat jauh antara cara lama dan cara baru. Di satu sisi, model keamanan tradisional kita itu mati-matian bergantung pada kata sandi dan firewall. Padahal, kita semua tahu kata sandi adalah akar dari hampir semua kerentanan saat ini. Kata sandi bisa ditebak, bisa dicuri, atau bahkan dibeli obral di dark web. Di sisi lain, Enterprise Level Security atau ILS membuang jauh-jauh model lama itu. ILS ini mengadopsi ekosistem Zero Trust secara utuh. Artinya, jangan pernah percaya siapapun, selalu verifikasi semuanya. ILS menggunakan infrastruktur kunci publik dan otorisasi yang berbasis klaim. Jadi nggak ada lagi yang namanya kata sandi. Titik. 16 tahun. Coba pikirkan sejenak angka ini. 16 tahun bukanlah waktu yang sebentar kan? Ini adalah waktu yang dihabiskan oleh para penulis buku ini murni untuk melakukan uji coba, eksperimen, mengalami kegagalan sistem yang bikin frustrasi, dan riset tiada henti. Dan ingat, ini bukan riset teori di laboratorium kampus. Ini semua diuji langsung di lingkungan pemerintahan dan pertahanan yang menuntut jaminan keamanan tingkat paling ekstrim. Jadi teknik-teknik yang lagi kita pelajari ini benar-benar udah ditempa habis-habisan di kerasnya dunia nyata. Masuk ke bagian 2. Identitas adalah kunci perimeter digital baru. Nah, pertanyaan logisnya sekarang, kalau kita udah nggak punya tembok kantor fisik atau firewall jaringan yang membatasi, lalu apa dong yang jadi perimeter pertahanan kita? Jawabannya ada pada identitas digital yang absolut yang dibangun lewat infrastruktur kunci publik atau biasa disebut PKI. Alih-alih pakai kata sandi jadul, PKI menggunakan dua faktor yang nggak bisa dibantah. Sesuatu yang Anda tahu, kayak kode PIN, digabung dengan sesuatu yang Anda miliki, seperti kartu pintar fisik atau chip keamanan yang tertanam di HP Anda. Dengan menggabungkan dua elemen ini, sistem bisa mengunci identitas digital Anda secara absolut. Menyingkirkan kata sandi secara instan, berarti kita langsung melucuti senjata paling favorit yang dipakai para peretas. Nah, ini dengan sangat brilian menunjukkan gimana sistem ELS merangkai semua komponen tadi menjadi satu arsitektur yang super solid. Mulai dari keberanian menghapus kata sandi sepenuhnya, memastikan validasi langsung dari perangkat keras, sampai mengenkripsi aliran data dari ujung ke ujung. Yang bikin geleng-geleng kepala adalah sistem identitas ini luar biasa elastis, bisa membentang melintasi berbagai perangkat. Dari server cloud raksasa di pusat data, sampai ke kredensial turunan yang ada di dalam ponsel pintar karyawan Anda. Semuanya diikat kuat dalam satu sistem kepercayaan kriptografi yang sama. Kita lanjut ke bagian 3, kejujuran pengguna, menghadapi ancaman internal. Oke, di poin ini ceritanya mulai terasa agak ngeri ya. Apa yang bakal terjadi kalau orang yang memegang kunci digital sah tadi, yang identitasnya udah diverifikasi secara matematis, ternyata adalah ancaman itu sendiri.
Gimana kalau justru karyawan Anda sendiri yang berencana mencuri data perusahaan? Untuk menjawab ancaman orang dalam ini, buku ini memperkenalkan sebuah konsep matematis yang menurut saya jenius banget, skor veracity atau skor kejujuran. Jadi, setiap pengguna di dalam sistem perusahaan akan memulai hari pertama mereka bekerja dengan skor kepercayaan dasar di angka 1.0. Ini adalah skor sempurna. Tapi jangan salah, skor ini sama sekali nggak statis. Skor ini bakal turun secara dinamis dan otomatis kalau sistem mendeteksi ada perilaku yang mencurigakan. Lalu, hal apa aja sih yang bisa bikin skor itu anjlok? ALS ini bekerja layaknya detektif tak kasat mata yang diam-diam memantau titik-titik data di dunia nyata. Kalau misalnya seorang karyawan tiba-tiba punya masalah keuangan serius yang nggak wajar, atau mulai menunjukkan perubahan pola kerja yang drastis, dapat surat peringatan dari HRD, atau bahkan reputasinya memburuk di antara rekan kerja yang selama ini terpercaya, nah, skor veracity mereka akan langsung dipotong. Sistem kemudian akan bertindak otomatis, membatasi atau bahkan memblokir akses karyawan tersebut ke dokumen-dokumen sensitif sebelum kebocoran benar-benar terjadi. Ini sih udah masuk level keamanan proaktif tingkat dewa. Bagian 4. Memproses data terenkripsi penuh, komputasi aman di cloud. Sekarang kita masuk ke konsep yang agak berbau fiksi ilmiah di buku ini, gimana caranya kita mengolah data dengan aman, padahal server cloud yang kita pakai mungkin aja udah diretas. Jawabannya adalah enkripsi homomorfik. Analoginya begini, bayangin Anda lagi merakit sebuah kapal yang rumit di dalam botol kaca. Tapi, mata Anda ditutup kain tebal dan Anda pakai sarung tangan. Anda tetap bisa melakukan pekerjaannya, merangkai kayu-kayunya dari luar, tapi Anda nggak pernah sekalipun melihat wujud asli kapal itu secara langsung. Persis seperti itulah enkripsi homomorfik. Server cloud bisa melakukan perhitungan, pencarian, dan pemrosesan data perusahaan Anda tanpa pernah sekalipun melihat data mentahnya. Datanya tetap terkunci rapat dalam bentuk enkripsi selama seluruh proses komputasi berjalan. Luar biasa kan? Nah, hal yang paling menarik dari perbandingan di sini adalah melihat kompromi dunia nyatanya. Enskripsi tradisional itu emang cepat banget, tapi dia sangat rentan karena datanya harus dibuka atau didekripsi setiap kali mau diproses. Di ujung satunya, kita punya enskripsi homomorfik penuh atau FHE. Ini ibarat cawan suci di dunia kriptografi karena ngasih keamanan yang absolut. Masalahnya, saat ini prosesnya masih terlalu lambat untuk dipakai di skala operasional perusahaan. Makanya, buku ini merekomendasikan enskripsi homomorfik parsial atau PHE sebagai jalan tengah yang sangat praktis. PHE berhasil menjembatani tingkat keamanan yang sangat tinggi, namun dengan kecepatan pemrosesan yang masih masuk akal untuk standar industri saat ini. Bagian 5. Melacak kebocoran data digital, forensik digital. Terlepas dari semua sistem pertahanan canggih yang kita bahas tadi, di dunia nyata yang penuh risiko, terkadang yang namanya kebocoran itu tetap aja kejadian. Pertanyaan paling krusialnya adalah, apa yang bisa Anda lakukan setelah data itu terlanjur terbang keluar dari server? Coba ingat-ingat lagi insiden film The Expendables 3 di tahun 2014 lalu. Film itu bocor dari sebuah server cloud yang keamanannya payah, berminggu-minggu sebelum jadwal rilis resminya di bioskop. Imbasnya, terjadi ratusan ribu unduhan ilegal dan kerugian finansial yang benar-benar menghancurkan. Itu adalah contoh paling sempurna dari betapa bahayanya pencurian digital kalau nggak bisa dilacak pelakunya. Buat mencegah mimpi buruk kayak gitu terulang, ALS mendesain metode pelacakan forensik yang sangat cerdik. Sistem ini secara otomatis akan membuat setiap salinan dokumen menjadi sangat unik untuk tiap individu yang membukanya. ALS menanamkan semacam sidik jari digital yang transparan dan nggak bisa dihapus, mereka menyebutnya applique, dengan teknik steganografi langsung ke dalam file tersebut. Jadi, seandainya ada karyawan Anda yang iseng memotret layar komputernya pakai HP, lalu membocorkan gambarnya ke media, penyidik forensik bisa dengan mudah mengekstrak pesan tersembunyi dari gambar itu. Dan tebak, pesan itu akan menuntun mereka langsung kembali ke identitas asli si pencuri. Intinya, nggak akan ada lagi yang namanya anonimitas di sistem ini. Bagian 6. Strategi menghadapi masa depan, adaptasi keamanan. Di tengah dunia digital yang serba nggak pasti, dengan ancaman yang berevolusi setiap detiknya, penulis buku ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran yang sangat-sangat mendalam. Mereka bilang, keamanan selalu menuntut bergerak maju hanya untuk bisa bertahan di posisi yang sama. Ini berarti, keamanan tingkat enterprise itu bukanlah sebuah perangkat lunak yang bisa Anda beli hari ini, Anda install, lalu Anda lupakan begitu saja sambil berharap semuanya aman. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah proses adaptasi yang tanpa henti. Anda harus terus berinovasi, menambal infrastruktur, dan memantau anomali secara konsisten, semata-mata agar Anda nggak tertinggal selangkah pun dari para peretas yang juga terus putar otak. Sebagai penutup, saya mau Anda benar-benar merenungkan pertanyaan ini buat organisasi Anda sendiri. Kalau seandainya peretas itu sudah ada di dalam sistem Anda hari ini,
Kalau data-data rahasia Anda sebenarnya sedang dipindahkan keluar sedikit demi sedikit, seberapa cepat Anda bisa menyadarinya? Dan ketika Anda akhirnya sadar, bisakah Anda membuktikan dengan pasti siapa pelakunya? Buku ini jadi pengingat keras bahwa keamanan cyber bukanlah tentang menciptakan ilusi kesempurnaan, tapi tentang membangun resiliensi, visibilitas yang jernih, dan akuntabilitas yang mutlak. Semoga bedah materi kita kali ini bisa membuka wawasan Anda tentang seperti apa masa depan pertahanan digital itu. Teruslah berinovasi dan tetaplah aman di dunia maya.